Salam, bertemu kembali bersama saya. Semoga Anda dalam keadaan sehat bersama dengan seluruh keluarga dimanapun berada, sehingga Anda tidak terhalang dalam melakukan segala pekerjaan dan aktivitas Anda dimanapun Anda berada. Kali ini saya ingin membahas tentang makna ungkapan berdiam diri yang terdapat di dalam Habakuk pasal yang kedua, di ayat yang ke-20. Saya yakin ayat ini bukan ayat yang asing bagi kita, atau bahkan juga kita sudah menghafal isi dari ayat ini, karena sering mungkin kita lihat di beberapa gereja, bukan sedikit tetapi lumayan banyak yang saya pernah perhatikan. Ayat ini juga sering ditempatkan di bagian depan atau tepat pada podium seperti ini, lalu ada tertuliskan ayat itu bersama dengan isinya. Itu sebabnya saya katakan mungkin bukan lagi ayat yang asing dan bahkan sudah hafal. Namun untuk mengingatkan kembali, saya akan membacakan Habakuk 2 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Saya yakin ada maksud yang baik ketika tulisan ini ditempatkan pada podium di gereja. Harapannya adalah ketika umat-umat datang, jemaat datang berbakti, maka ketika kita membaca tulisan ini kita akan diingatkan bahwasanya kita sedang dalam perbaktian memuji Tuhan dalam gereja, dan dengan demikian dimohonkan untuk dapat tenang sehingga ibadah berjalan dengan baik. Semuanya berdiam diri sehingga apa yang disampaikan lewat perbaktian, lewat firman Tuhan dan juga lagu-lagu pujian, semuanya dapat diterima dengan baik oleh semua orang yang sedang mengikuti perbaktian. Dan itu tujuan yang sangat baik. Namun apakah kita menyadari ada pesan yang lebih kuat, lebih dalam yang Habakuk ingin sampaikan sebetulnya lewat Habakuk pasal 2. Habakuk secara keseluruhan sebenarnya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah Habakuk pasal 2 ayat yang ke-20 ini. Untuk mengerti apa yang Habakuk ingin sampaikan lewat ayat yang ke-20 pada pasal yang kedua, maka kita harus mengetahui apa latar belakang Habakuk menulis kitab Habakuk. Habakuk menulis kitab ini karena pada waktu itu dia merasa ada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi namun terjadi di Yehuda. Dia merasa bingung atas apa yang dia lihat. Dia bertanya dalam hati dan pikiran, pemandangan seperti apa yang sedang terjadi sekarang? Di Yehuda, moral masyarakat hancur. Banyak terjadi kejahatan, ketidakadilan, perpecahan, dan situasi waktu itu juga terjadi peperangan. Ayat yang kedua dalam Habakuk 1 mewakili apa yang dilihat oleh Habakuk. Demikian bunyinya. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar, berseru kepadamu, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Inilah yang Habakuk alami di Yehuda pada waktu itu. Dan dia merasa bingung. Yang ada dalam pikirannya adalah mengapa Tuhan yang maha kuasa itu, yang pasti sanggup berbuat yang jauh lebih baik untuk menenteramkan bangsa ini, seperti tidak melakukan apa-apa. Padahal jelas-jelas terjadi penindasan, jelas-jelas terjadi ketidakadilan, terjadi aniaya, penganiayaan dan kekerasan. Bahkan pada waktu itu juga kembali terulang pola yang sudah terjadi sebelumnya pada bangsa itu, yaitu penyembahan berhala. Walau sempat berhenti pada waktu Yosia menjadi raja, tetapi ketika Yosia mati,
pola itu berulang kembali terjadi pada bangsa itu. Hal itu yang membuat Habakuk bertanya-tanya. Dia bingung dengan keadaan, seolah-olah Tuhan tidak berbuat apa-apa. Apakah memang Tuhan tidak memperhatikan keadaan ini? Tuhan tidak ingin membiarkan Habakuk dalam kebingungannya tanpa ada jawaban. Itu sebabnya Habakuk pasal 1 ayat yang kelima, Tuhan memberikan respons kepada pertanyaan dan kebingungan Habakuk. Demikian bunyinya. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan sesuatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Ayat 6. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Inilah jawaban Tuhan kepada Habakuk. Tuhan mau katakan, Habakuk, tidak usah khawatir, aku akan bertindak atas Yehuda. Artinya, yang Habakuk lihat itu tidak akan terjadi selamanya karena Tuhan akan bertindak. Namun Habakuk tidak langsung terhibur dengan tindakan dan rencana Tuhan itu. Justru memunculkan kebingungan yang baru. Mengapa harus orang-orang Kasdim? Rencana seperti apa ini? Orang Kasdim itu dalam pemikiran Habakuk terkenal kejam, jahat. Bahkan mereka dengan terang-terangan menentang Tuhan. Tetapi kenapa justru orang Kasdim yang Tuhan gunakan untuk menghukum orang-orang Yehuda? Kenapa justru orang Kasdim yang Tuhan gunakan untuk melakukan hal anggap saja kita sebut pendidikan atau penghukuman kepada bangsa Yehuda? Dalam keadaan ini Habakuk bingung. Dia sedang berusaha untuk mendamaikan teologinya tentang Allah dengan rencana yang dia dengar dari Tuhan. Artinya begini, masing-masing kita, Anda, saya, kita memiliki pemikiran sendiri tentang Tuhan yang kita sembah. Teologi kita tentang Tuhan sudah ada dalam diri, pikiran kita masing-masing. Tetapi ketika melihat yang terjadi, berbeda penilaian kita tentang Tuhan, berbeda dengan realita yang terjadi di sekitar. Itulah yang dialami oleh Habakuk, sehingga dia tiba pada kebingungan yang lain. Ketika satu kali dia sudah terjawab bahwa Tuhan akan menghilangkan semua yang dia lihat tadi terjadi di Yehuda, tetapi kemudian untuk yang kali ini juga ada kebingungan yang lain. Kenapa harus orang-orang Kasdim? Bangsa itu bangsa yang dahsyat, bangsa Kasdim itu menakutkan. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Ya, ayat-ayat berikutnya ini nanti akan menjelaskan bagaimana hebatnya bangsa Kasdim itu. Dan Habakuk sudah tahu, pasti Yehuda akan dengan sangat ngeri sekali menerima kekalahan dari bangsa Kasdim. Oleh sebab itu, di dalam pasal 1 ayat yang ke-12 muncul lagi argumen dari Habakuk. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus? Tidak akan mati kami ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Inilah keberatan dari Habakuk. Kenapa harus orang Kasdim? Dia bukan lebih baik dari Yehuda. Justru mereka dengan terang-terangan menentang Tuhan. Tetapi kenapa harus orang Kasdim yang Tuhan pilih untuk memberikan hukuman kepada orang Yehuda? Bukankah orang Kasdim juga harusnya mendapat hukuman? Karena mereka menindas orang benar, lebih benar dari mereka.
Dan puncak kebingungannya, dalam Habakuk pasal 2 ayat 1 dia katakan begini, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ini yang Habakuk katakan. Kalau begitu aku melihat Tuhan akan bikin apa? Tuhan akan lakukan apa atas pengaduanku? Aku mau lihat sekarang. Yang membuat Habakuk bertanya kemudian, berargumen kemudian adalah, apakah memang Tuhan membiarkan orang Kasdim, lalu kemudian Tuhan hanya menghukum orang Yehuda? Apakah hanya orang Yehuda yang akan dihukum? Bagaimana dengan orang Kasdim yang Tuhan gunakan untuk menghukum orang Yehuda? Apakah mereka akan dibiarkan begitu saja? Di pasal yang kedua, itulah yang Tuhan berikan respon kepada Habakuk. Mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-19. Berulang-ulang ada kata celakalah yang terdapat di dalam pasal yang kedua. Di ayat yang ke-6 celakalah, ayat yang ke-9 celakalah, ayat yang ke-12 celakalah, ayat yang ke-15 celakalah, ayat yang ke-19 celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu bangunlah, masakan dia mengajar. Tuhan ingin katakan kepada Habakuk, orang-orang Kasdim, kalau kehidupan mereka tetap seperti kehidupan yang tidak dikehendaki Tuhan, mereka pun akan dihukum, akan terjadi celaka atas mereka. Bukan berarti mereka dapat bebas begitu saja, karena mereka Tuhan pakai untuk menghukum Yehuda, lalu Tuhan akan bebaskan mereka. Tidak. Ayat yang ke-19, jika orang-orang Kasdim tetap dalam kebiasaan mereka menyembah Baal, menyembah berhala, menyembah patung, memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Ayat 19, akan terjadi celaka bagi mereka. Mereka pun akan dihukum. Dan Habakuk pasal 2 ayat yang ke-20. Demikian, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Ayat 19 diawali dengan perkataan, celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah, masakan dia itu mengajar. Memang ia bersalurkan emas dan perak, tetapi roh sama sekali tidak ada padanya. Lalu ayat 20, Tuhan ada dalam bait-Nya yang kudus. Ada pesan yang ingin Habakuk sampaikan, pesan yang lebih kuat dan lebih dalam daripada hanya sekedar pesan untuk berdiam diri di gereja sementara ibadah sedang berlangsung. Walaupun itu hal yang baik, tetapi hal yang ingin Habakuk sampaikan lebih kuat daripada itu, lebih dalam daripada itu, yaitu ketika kita hendak berbicara dan semua pembicaraan kita bertujuan untuk meragukan Tuhan, maka lebih baik kita berdiam diri. Itulah yang Habakuk ingin sampaikan. Di dalam perjalanan hidup yang Anda alami, mungkin ada banyak hal-hal yang dalam pandangan dan penilaian kita sepertinya tidak adil, diperlakukan tidak adil, atau mungkin kita melihat yang baik justru diperlakukan tidak baik oleh orang yang tidak baik, atau mungkin justru kelaliman menang, dan yang jahat seperti mereka leluasa melakukan segala sesuatu. Dan keadaan ini sepertinya menggiring pikiran kita kepada satu pemikiran, apakah Tuhan tidak memperhatikannya? Apakah Tuhan tidak bisa bertindak dalam kemahakuasaannya? Hal-hal seperti itu mungkin seringkali terjadi dalam pemikiran kita, dalam kehidupan yang kita jalani. Dan pemikiran itu mencoba menggiring kita untuk lama-kelamaan mungkin tidak mempercayai kepada Tuhan barangkali, tidak meyakini kepada kuasa Tuhan barangkali. Dan ini yang Habakuk ingin tekankan. Tuhan ada dalam bait-Nya yang kudus.
berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Ungkapan Tuhan ada dalam baitnya yang kudus. Habakuk ingin tekankan, Tuhan itu ada. Dia tidak meninggalkan kita. Lalu ketika dia katakan berdiam dirilah di hadapannya, artinya kita harus meyakini penuh sebagaimana yang terdapat dalam Habakuk 2 ayat yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ini yang Habakuk ingin tekankan kembali di ayat yang ke-20. Kita hidup oleh percaya kita. Apa yang kita percaya? Percayai bahwa Tuhan berkuasa. Kita percayai bahwa Tuhan melihat keadaan yang terjadi saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan mampu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita percaya kuasa Tuhan akan dapat memperbaiki keadaan seburuk apapun dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, mengapa saya katakan pesan ini lebih kuat, pesan yang lebih dalam yang Habakuk ingin tekankan? Karena di gereja bisa saja ada orang yang berdiam diri, tenang, tetapi siapa yang mengerti isi hati? Bisa saja sementara dia berdiam, ada di gereja, tetapi hati ini mungkin juga khawatir, merasa ketakutan, atau yang lebih mengerikan jika hati ini perlahan-lahan mulai meragukan Tuhan dan kuasa Tuhan. Habakuk ingin menasihati kita semua. Memang baik untuk berdiam di gereja ketika kita membaca ayat itu. Tetapi kelak nanti beberapa waktu ke depan ketika kita sudah kembali berbakti di gereja dan melihat ada tulisan itu kembali di podium atau menemukannya dalam bacaan kita di Alkitab, bukan lagi hanya sekedar duduk diam dalam artian tidak berbicara di gereja, tetapi ada makna yang baru yang akan kita ingat setiap kali kita baca ayat ini, bahwa jangan sekali-kali pembicaraan kita atau jalan pikiran kita digiring untuk meragukan Tuhan. Kalau kita hendak berbicara namun isi pembicaraan kita, isi jalan pikiran kita adalah untuk meragukan Tuhan, lebih baik kita berdiam. Tuhan bukan untuk diragukan. Ada ranah keadilan Tuhan yang kita tidak mengerti sepenuhnya. Hanya Tuhan yang mengerti. Dan kita hanya boleh percaya bahwa Tuhan akan berikan yang terbaik. Sebagaimana yang Habakuk alami. Tidak semua keadilan Tuhan dapat dipahami oleh Habakuk. Sama halnya dengan kita. Tidak setiap ranah keadilan Tuhan, rencana Tuhan dapat kita pahami sepenuhnya. Semakin kita mencoba memahami jalan-jalan Tuhan sepenuhnya, semakin kita menyadari bahwa kita tidak dapat menjangkau jalan-jalan dan rencana Tuhan. Semoga dalam kehidupan yang Anda jalani bersama dengan keluarga dimanapun berada, Anda tetap dapat menjaga pikiran, menjaga perkataan, agar setiap perkataan yang terucap dan pemikiran yang terpikir semuanya tetap dapat mengakui bahwa Tuhan ada dan kita tidak meragukan kuasa Tuhan. Setiap kali berbicara, pembicaraan kita meneguhkan bahwa Tuhan itu berkuasa. Setiap kali kita berpikir, jalan pikiran kita mengingat bahwa Tuhan ada dan Tuhan itu berkuasa. Segala sesuatu yang sepertinya tidak menyenangkan, merugikan Anda, memojokkan Anda, kelaliman yang sepertinya menang atas kebaikan, pada waktunya nanti Tuhan akan berikan ganjaran atas segala sesuatu. Semoga tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan memberkati kita semua.